Welcome to the Paxic. Masa lalu. Di sini sekarang aku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Siap beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Arili ya, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Minta maaf banyak-banyak karena Pak Aril kita nggak bisa untuk mengikuti kita, tetapi yang paling penting ialah untuk kita sikat terus apa-apa saja yang info-info menarik, entertainment, dan juga sesuatu yang baru guys. Lagi-lagi perlawanan Indonesia versus Jepang. Siapa tidak follow guys, pasti kita follow semuanya, karena ini merupakan bakal menjadi salah satu sejarah bagi Indonesia, sejarah bagi ASEAN juga. Karena kita tahu timnas Indonesia sekarang ini bakal menjadi raja ASEAN, tapi memang udah terbukti sebagai raja ASEAN guys. Dan ini merupakan beberapa potensial starting line up timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Daripada Firdi Muhammad dan beberapa lagi yang kita pengen lihat bagaimana sebenarnya potensi starting line up ini. Tetapi untuk pengetahuan semua, ada yang katakan dan juga official resmian dikatakan di sini daripada PSSI bahwa Mads Hilgers tidak bisa untuk mengikuti perlawanan di antara Jepang dan juga Arab Saudi yang bakalan terjadi ini, disebabkan masih lagi cedera dan klubnya menahannya daripada untuk turun ke Indonesia. Itu kata mereka lah. Tapi apapun kita doakan semoga Mads Hilgers itu diberikan kesehatan yang baik, dan janganlah dihujat pula Mads Hilgers serta klubnya itu guys, disebabkan dia nggak bisa bela timnas Indonesia terus dihujat. Tetapi nggak apa-apa karena di sini kita ada Kevin Dix untuk membantu keadaan, dan juga diharapkan player-player kali ini bisa memberikan full potensi dalam penyerangan ataupun strikers guys. Mari kita lihat video ini bersama-sama. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikutnya di atas ya adalah potensial starting line up timnas Indonesia menghadapi Jepang pada lanjutan kualifikasi. Kalau begini guys, ini udah full naturalisasi guys. Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Untuk kiper ada Martin Paes, untuk di belakang Jae In-sek, Kevin Dix, Mads Hilgers, Calvin Verdong, Sandy Walsh, dan Jason Hapner kemungkinan akan ditarik ke tengah di duet yang bersama Tom Haye. Dan untuk di depan ada Ragnar Oratmangun, Eliano Rangers, dan Rafael Struijk. Ini ya di atas ya adalah potensial starting line up timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia pertanggal 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kalau menurut gua, Jason Hapner ini tektokannya sama Nathan Chow nih. Ini atau Jason Hapner atau Nathan Chow akan diturunkan. Kita harapkan ya, kita doakan ya, timnas Indonesia dapat berbicara banyak menghadapi Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Optimis menang, sapu bersih lawan Jepang. Berapa timnas Indonesia? Wah, Indonesia optimis menang guys. Indonesia versus Jepang optimis menang karena kita ada kapten juga Martin Paes, dan juga yang paling kita itulah macam Messi Hilgers itu ditukar, jadinya ini semuanya pemain naturalisasi ya, begitu ya. Wah, tapi ini ada yang katakan juga lah potensi line up ini sebelum permainan. Jadi semasa permainan nanti diharapkan potensi yang ini mirip 70% lah. Dan kita tunggu juga daripada potensi line up daripada Shin Tae-yong, bagaimana sebenarnya line up sebenar yang pengen dia bawakan. Mari kita lanjutkan. Breaking news guys, telah dipastikan Kevin Dix dapat membela timnas Indonesia ketika menghadapi Jepang. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah di sebelah, dipencet, di follow you, sikat. Menurut informasi yang didapatkan oleh okezone.com bahwa Kevin Dix akan berangkat dari Copenhagen pukul 15.00 sudah waktu sampai setempat, guys, sudah atau sampai pukul 2 November pukul 15.00 waktu Indonesia Barat.
Tentu aja ini kabar yang menggembirakan buat timnas Indonesia, buat betul. supporter semua. Semoga aja dengan adanya tambahan Kevin Dix di timnas kita bisa mampu menahan serangan-serangan dari Samurai Biru. Dan semoga guys, kita minimal mendapatkan 1 poin dari pertandingan tersebut. Komentarnya sikat. Sikat terus guys. Justin, with your experience play in Cerezo, so how you help your teammate to understanding about the Japan? Yeah, we know already. Like I played in the Japanese league, so I know the level is really good and high. They like to play quick. The players are really technical there. But we have a lot of. Permainan Jepang itu sangat cepat dan taktikal guys. Wah, Samurai Biru gila guys. Quality in the team as well. So I think we don't have to be scared of them because they are high in the world ranking. We have a lot of quality, so we will be able to compete with them, and then we see what happens. Do you think? Nah, dia katakan itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka tim yang bagus. Mereka itu kita tahu memang tahap tertinggi juga di di World Cup. Dan timnas juga merupakan tim yang bagus. Tim yang mempunyai quality dan standarnya tersendiri. I think you have a lot of good things and experience with as a former J-League players. With who? J-League players. Yeah, as a former J-League players. Yeah, like J-League players are really good. You know, like what I said before, really technical. But yeah, we have a lot of quality here. You know, we have a couple guys who play Champions League in the Dutch league. Ada So Champions League juga. we have also good players, and not only them. How excited you play with Kevin Dix? Maybe he will play for his debut against Japan. Yeah, I don't know what kind of player he is because I haven't seen a lot of them. But I think it's a good thing for the team that he is here. He has a lot of experience, so it's good for us, you know. If we lost, maybe our problem, our chance will be close. So how excited you to at least our break longer? Yeah, no, the pressure is always on for us. You know, we need to be able to win every game. We need to go for it, and we will see what happens. You know, we have always a chance to go to the World Cup, and we're gonna do everything to achieve this. So. What kind of atmosphere do you expect on Friday in GBK? Yeah, I think it's gonna be crazy. You know, like always, the fans are going crazy always. The full support we need. So yeah, it's gonna be good. You know. Yeah. After several match, how you can make conclusion about this competition in this round, especially in your group after match against Saudi, Bahrain, China. So how tough? Yeah, I think we had a good start, you know, against Saudi and Australia, 2 points. But then the next China and Bahrain was a bit, was not good enough. If you get 1 point out of them 2 games, it's not good enough. Betul. So yeah, we need to get points now against Saudi and Japan. Wow. Ini yang kita respect dengan Justin Hapner karena sebelum ini pernah juga diwawancara Justin Hapner nih. Ada yang katakan bahwa Justin Hapner ini sentiasa memberikan semangat kepada tim-timnya juga. Walau sekuat manapun pihak lawan yang bakal mereka lawan itu, tetap mereka terus semangat dan mengatur langkah dan posisi serta technicality mereka untuk menentang pihak lawan. Kita pengen dengarkan lagi. Tidak usah khawatir, Kevin Dix 100% akan saya turunkan. Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Madia pada Selasa sore. Kevin Dix yang baru tiba di Jakarta turut ambil bagian. Latihan ini merupakan bagian persiapan skuad Garuda jelang menjamu Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi kejuaraan dunia 2026. Hadirnya Kevin Dix membuat skuad Timnas Indonesia untuk melakoni 2 pertandingan krusial ini telah lengkap. Sintayong pun memastikan akan memainkan Kevin Dix saat melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat mendatang. Apakah hadirnya Kevin Dix bisa membuat Indonesia memberikan kejutan FIFA Mania? Wah, itu yang kita pengenkan juga guys. Yang penting ialah mental perjuang daripada Justin Hapner serta teman-temannya ini sangat brutal. Sangat brutal ya, sangat powerful gitu. Sebabkan mereka memang udah bersedia untuk menentang Jepang. Jadi bagaimana dengan prediksi kalian? Adakah Indonesia bakal menang ataupun Indonesia bakal draw ataupun di sebaliknya guys? Di mana? Apa pendapat kalian semua? Komen di bawah juga. Yang paling penting prediksi kita mengatakan bahwa insya Allah guys, insya Allah
Indonesia bisa mendapat 2 poin dan Jepang bisa mendapat 1 poin. Wah, begitu ya. Ataupun di penalti nanti Indonesia bisa mendapat 3. Sekurang-kurangnya kalau nggak menang draw. Tapi kalau kalah nggak apa-apa. Yang malunya ialah Jepang kalau sekiranya Indonesia menang. Gitu guys. Jadi apapun itu saya para berdua sekiranya kalian ada lagi seperti video untuk direaksi, just komen dan insyaallah kami jumpa yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Assalamualaikum.